Halo semua, selamat datang kembali di kanal Cerita Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke salah satu kota paling indah di pesisir barat Sumatera, yaitu Kota Padang. Kalau kita bicara soal Padang, banyak yang langsung teringat dengan legenda Siti Nurbaya, kisah cinta tragis yang dipaksa kawin paksa. Tapi, tahukah kamu kalau Siti Nurbaya sebenarnya adalah karya sastra modern dari Marah Rusli? Meskipun begitu, ceritanya memang sangat melekat dengan budaya Minang. Nah, untuk legenda yang benar-benar berasal dari tradisi lisan dan menjelaskan asal-usul sebuah tempat di Padang, ada satu cerita yang jauh lebih tua dan mistis. Ini adalah kisah tentang sebuah bukit ikonik yang berdiri megah di tepi laut yang kita kenal sebagai Gunung Padang. Tapi bagi masyarakat lokal, bukit ini punya nama lain yang lebih dramatis, yaitu Bukit Tak Jadi. Kenapa disebut begitu? Mari kita selami kisahnya bersama-sama. Jauh sebelum Padang menjadi kota ramai seperti sekarang, di sebuah desa pesisir, hiduplah seorang pemuda bernama Anaksati. Sesuai namanya, dia memang sakti. Tapi hidupnya sangat sederhana. Anaksati jatuh hati pada seorang gadis tercantik di desa Putri Bungsu. Namun, mendapatkan hati Putri Bungsu bukanlah perkara mudah. Sang putri yang sadar akan kecantikannya memasang syarat yang mustahil bagi para pelamarnya. Syaratnya adalah siapapun yang ingin menikahinya harus bisa membangun sebuah bukit besar di tepi pantai hanya dalam waktu 1 malam. Sebelum ayam jantan pertama berkokok, ini bukan sekadar permintaan aneh, tapi ujian kesaktian dan kesungguhan hati. Banyak pemuda kaya raya dari berbagai negeri datang mencoba peruntungan. Dengan harta dan pengikut, mereka berusaha menumpuk tanah dan batu. Tapi semuanya gagal total. Waktu 1 malam terlalu singkat untuk tugas sebesar itu. Mereka pun pulang dengan tangan hampa dan rasa malu. Melihat kegagalan mereka, Anaksati tidak gentar. Meskipun miskin dan tidak punya pengikut, cintanya yang tulus kepada putri bungsu memberinya keberanian. Ia pun maju dan menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi syarat mustahil itu. Putri bungsu dan warga desa menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin bisa melakukan apa yang gagal dilakukan oleh para pangeran dan saudagar kaya? Tapi Anaksati sudah membulatkan tekad. Pada hari yang ditentukan, Anaksati tidak langsung bekerja. Siang harinya, ia gunakan untuk berjalan di sepanjang pantai, memetakan lokasi, dan berdoa. Ia tidak meminta bantuan manusia, melainkan memohon kepada roh-roh alam dan para jin penunggu lautan yang telah lama mendiami wilayah itu. Anaksati dikenal punya hati yang bersih dan selalu menghormati alam. Karena ketulusan hatinya inilah, permohonannya didengar. Para makhluk gaib setuju untuk membantunya. Begitu matahari terbenam dan malam tiba, sebuah keajaiban dimulai. Dari dasar laut dan puncak gunung yang jauh, ribuan jin bekerja tanpa henti. Mereka membawa bongkahan-bongkahan, batu raksasa, dan bertenton tanah. Lalu, menyusunnya dengan kecepatan yang tak bisa dibayangkan oleh mata manusia. Suara gemuruh dan dentuman batu terdengar sepanjang malam, membuat warga desa tidak bisa tidur. Mereka mengintip dari jendela rumah panggung mereka dengan rasa tak percaya. Di depan mata mereka, sebuah bukit perlahan-lahan mulai terbentuk dan menjulang tinggi, seolah tumbuh dari dalam bumi. Menjelang tengah malam, bukit itu sudah hampir sempurna. Tingginya sudah melampaui puncak pohon kelapa tertinggi. Anaksati berdiri di kejauhan, mengawasi pekerjaan itu dengan hati yang berdebar-debar, penuh harapan. Di sisi lain, putri bungsu yang dari tadi mengamati dari rumahnya mulai panik. Rasa sombongnya berubah menjadi ketakutan. Ia tidak pernah menyangka
pemuda miskin yang ia remehkan itu ternyata benar-benar sakti. Ia tidak mau menikah dengan anak Sati. Dalam kepanikannya, sebuah rencana licik terlintas di benaknya. Mirip seperti kisah Roro Jonggrang di Jawa, putri bungsu memutuskan untuk berbuat curang. Ia segera membangunkan para dayangnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan dua hal. Pertama, menyalakan banyak obor di sekitar desa agar suasana terlihat terang seperti fajar. Kedua, dan ini yang paling penting, ia memerintahkan mereka untuk menumbuk lesung, alat penumbuk padi, berulang-ulang. Di zaman dulu, suara lesung di pagi buta adalah penanda bahwa para ibu sudah bangun dan mulai beraktivitas. Pertanda hari akan segera pagi. Suara lesung yang bertalu-talu dan cahaya obor yang terang benderang akhirnya mengelabui alam. Ayam-ayam jantan di seluruh desa yang mengira fajar telah tiba mulai berkokok bersahut-sahutan. Kokok ayam pertama, kedua, dan seterusnya. Memecah keheningan malam yang seharusnya masih panjang. Mendengar suara kokok ayam itu, para jin dan makhluk halus yang sedang bekerja langsung terkejut. Mereka mengira waktu mereka telah habis dan fajar benar-benar sudah menyingsing. Sesuai perjanjian, mereka harus segera berhenti dan kembali ke alam mereka sebelum matahari terbit. Seketika itu juga, mereka menghilang, meninggalkan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi selesai. Batu terakhir yang sedang mereka angkat pun jatuh begitu saja, berserakan di sekitar bukit. Pekerjaan terhenti dalam sekejap. Bukit itu berdiri megah, namun tidak sempurna. Ada bagian puncaknya yang datar dan beberapa sisinya yang terlihat curam, dan belum rapi Sioliola ditinggalkan begitu saja dalam ketergesa-gesaan. Anak Sati yang melihat semuanya, hatinya hancur. Bukan karena gagal, tapi karena ia tahu ini adalah hasil dari sebuah kecurangan. Amarahnya memuncak saat menyadari kelicikan putri bungsu. Dengan hati yang terluka dan murka, anak Sati mengutuk putri bungsu dan seluruh desa yang ikut serta dalam kecurangan itu. Konon, sang putri berubah menjadi batu sebagai simbol hatinya yang keras. Bukit yang gagal diselesaikan itu kini kita kenal sebagai Gunung Padang. Namun, masyarakat setempat masih sering menyebutnya Bukit Tak Jadi. Bentuknya yang unik dan tidak sempurna menjadi monumen abadi yang mengingatkan kita pada sebuah kisah cinta yang dikhianati, sebuah janji yang dilanggar oleh kecurangan. Legenda ini mengajarkan sebuah pesan moral yang mendalam. Ketulusan dan kerja keras memang luar biasa, tapi terkadang bisa dikalahkan oleh kelicikan. Namun, kecurangan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang sempurna. Ia akan selalu meninggalkan bekas, sebuah cacat, seperti halnya Bukit Tak Jadi yang berdiri sebagai saksi bisu hingga hari ini. Jadi, jika suatu saat nanti teman-teman berkunjung ke Padang dan melihat Gunung Padang, ingatlah kisah anak Sati ini. Bukit itu bukan hanya sekadar formasi alam, tapi juga sebuah legenda tentang cinta, kegigihan, dan pengkhianatan. Terima kasih sudah menyimak cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh penjuru Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.